Mahram masih main bola. Sampai kosan dia bukan mandi, bukan sholat, duduk-duduk dulu merokok, ngobrol sampai nanti masuk isya. Nah, itu tingkat level sholat. Tapi coba kalau adik-adik ini misalnya pergi ke kafe-kafe warung itu ketika misalnya Luis Suarez, Lionel Messi tadi malam misalnya dengan Atletico Madrid sampai jam 3 orang sanggup duduk di situ, kemudian pulang, kapan mereka ini sholat subuhnya? Sehingga ketika di kelas karena kurang tidur, datang terlambat kena marah sama dosen, di kelas ngantuk, ditanya sama kawan bawaannya uring-uringan. Nah, jadi tidak dapat ilmu. Nah, inilah akibat pengaruh bergadang yang tidak positif. Ya boleh silahkan nonton bola karena itu memang ya hobi, kegemaran. Tapi juga harus ini kan, oh ini udah jam 4 pagi, subuh itu setengah 6. Kalau mau tidur bunyi setel alarm di situ supaya bisa bangun. Seharusnya kalau memang ada dengan mahasiswa ya disiplinnya itu harus lebih ketat lagi. Ya, bangun subuh itu jam 4:15, kemudian sholat sunat dulu, kemudian mengaji dulu. Oh hari ini kemudian pelajaran ini yang dibaca dulu, diulang-ulang, kemudian ya berdiskusi dan hal-hal yang lain dengan teman itu menarik dan sangat bagus. Kemudian juga di samping itu karena dia menyandang status mahasiswa muslim, kemudian juga di Jamiah Islamiyah, ya dari segi pakaian juga harus diperhatikan, Kemudian juga kita ini karena pengaruh teknologi, itu 2 bulan yang lalu dipanggillah Bapak Kepala Dinas Syariah Islam, Ibu Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak kita dari Hukum Keluarga dan Tokoh Dini. Itu sedih sekali mendengar kalau anak muda-mudi kita saat ini sudah luar biasa pergaulannya karena pengaruh teknologi. Ibu-ibu dari kepolisian menyampaikan hal itu beberapa kasus. Ada orang karena dia berpacaran, kemudian yang laki-laki ini minta kepada pacarnya itu dikirimkan fotonya dalam kondisi tanpa busana. Kemudian ketika sudah dikirim, itu laki-laki ini minta kesempatan untuk selalu berhubungan dengan dia. Sekiranya dia menolak, maka akan diancam untuk dipublis ke publik media sosial. Perempuan ini takut, sehingga menjadilah senjata bagi laki-laki ini foto tadi. Dan setiap saat dia selalu minta ya jatah kalau bahasa ininya itu. Ya sampai seperti itu. Itulah pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang negatif dan lain-lain. Oke. Kemudian ada hari ini saya yakin semuanya sudah sholat. Kemudian semuanya berpuasa. Nah kalau adik-adik ini sholat, yang paling urgensi adalah pertama ya niat. Ya, kemudian kita ya berwudu. Kemudian sebagian ada yang mahasiswi sudah selesai dia misalnya bersuci lah, hari ini sudah tidak datang bulan lagi, tapi dia malas mandi, ditunda-tunda sampai besok, kadang malas lusa dan ini alasan ini itu kalian berarti telah ya berdosa jadinya karena telah menghilangkan sholat berapa waktu. Ya, oke. Kemudian di samping itu sholat yang diperhatikan tadi adalah kesucian. Suci itu adalah lahir batin. Ya, ada orang sekarang itu terbalik. Kalau dia jumpa pacarnya, dia pakaian yang bagus, pakaian rapi. Ketika menghadap Allah, dia asal apa adanya. Baju bola yang sudah kumuh, yang sudah lusuh, perempuan yang enggak ini. Ya seharusnya kalau kita menghadap Allah itu berarti kunju zinatakum inda kulli masjid, yaitu harus kita berhias seperti layaknya Rasulullah itu ya wangi, sisir rambut rapi dan begitulah. Jangan ketika hanya jumpa dosen, jumpa calon mertua atau jumpa pacar kita ya begitu rapi, itu ya salah dan keliru. Oke. Setelah itu ketika sholat itu kadang takbir orang macam-macam. Allahu Akbar, ada langsung begini. Tapi ada Allahu Akbar, ada. Nah, begitu dulu. Ada juga Allahu Akbar begini kan. Ada juga Allahu Akbar begitu. Yang mana yang benar? Ya.
Ada juga di sini kan? Ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada hadis, ada namanya tanawwu fil ibadah, keberagaman dalam beribadah. Ya, semuanya sebenarnya benar. Karena begini, pada suatu saat orang melihat Rasulullah, bagaimana misalnya tangannya ketika ya setelah takbir itu ada yang begini, oh berarti posisinya seperti itu. Di kemudian hari orang melihatnya ada yang di sini. Itu kan tidak ada masalah. Malahan seperti Ali bin Abi Thalib ketika telah tertusuk misalnya oleh pedang, dia begini supaya darahnya tidak keluar, ya itu tidak masalah. Berarti semuanya ada sumber. Enggak perlu kita permasalahkan terlalu jauh hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang terpenting dalam ya sholat ini adalah kekhusyuan. Kekhusyuan kita ya kembali ke konsep ini tadi, ya bahwa Allah itu kita lihat. Kemudian kan ada dalam bahasa Arab itu imal di dunyaka ka'annaka ya ta'isu abada. Jadi kamu kerjakan aktivitas kamu di dunia ini seolah-olah kamu memang itu hidup selamanya. Tapi kamu kerjakan ya untuk bekal modal di akhirat kamu lah, seolah-olah kamu besok akan menghadap Allah. Itu kan luar biasa kekhusyuan dalam itu. Kemudian memang sholat itu adalah dia doa. Karena itu doa kita kepada semua orang. Karena itu kan memohon, meminta, itu harus khusyuk. Kemudian memang benar-benar ya pakaian rapi dijaga, kemudian penuh harap, ya, penuh harap, tadarruan wa khufyatan. Misalnya penuh harap, penuh rasa cemas, penuh rasa takut. Ya. Dan ketika ibadah bukan hanya di situ saja, tapi akan berpengaruh kepada pekerjaan kita ya setelah ibadah itu. Karena tadi kan berdoa ya Allah, coba aja baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan itu kan luar biasa. Maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian untuk Allah semata. Itu menunjukkan bahwa kita itu rendah. Itu menunjukkan kita itu kerdil, tidak berdaya. Ya contohnya saja kalau kita sedikit aja goyang kayak ini, kita paniknya luar biasa, kan begitu. Ya begitu juga dalam hal-hal yang lain ketika kita dalam kondisi tertentu. Kemudian ya sholat itu dia ada sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Kemudian ya sholat wajib ini tidak boleh sama sekali ditinggal, tapi kalau sholat sunat ya boleh. Tetapi Rasulullah sendiri menganjurkan agar sholat sunnah itu benar-benar diperbanyak, karena itu untuk yang menyempurnakan kalau ada kekurangan ya di sholat wajib tadi. Jadi itu harus diperhatikan aspek-aspek seperti ini. Kemudian juga kadang ada orang terbalik, dia lebih mengedepankan sholat sunnah ketimbang wajib. Kalau tahajud dia malam bangun kan, tapi ketika subuhnya itu terlambat 6:30 misalnya kan, itu jangan. Seharusnya sholat fardu ini kita tidak terlambat dan sholat tahajud pun jalan, ya, itu kan. Nah, kemudian juga ada sholat-sholat yang lain yang kita permohonan, kayak ada ini sholat istikharah. Sudah ada dua orang abang itu, yang mana yang kira-kira yang paling baik? Ini tinggi tapi hitam, legam, gemuk lagi. Yang satu lagi langsing, ya tapi keriput tapi dia kokoh. Kemudian juga ya lebay-lebay dikit. Dalam dua pilihan ini, mana kira-kira yang akan kita ini itu melalui sholat-sholat ya istikharah, ya, melalui sholat istikharah. Kemudian adik-adik ini, ketika setelah selesai sholat, jangan langsung Assalamualaikum, lepaskan mukena, sajadah, dan coba berzikir gitu ya, bertafakur, ya mohon doa kepada Allah agar ya kita diberikan keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu mengenai ya sholat. Kemudian ada hal-hal yang lain, yaitu ibadah yang sangat urgen adalah puasa. Puasa itu ya
kalau kita ya berpuasa itu sudah biasa melaksanakannya. Tapi ingat, puasa ini adalah anjuran atau perintah dari Allah, bukan untuk membuat langsing badan kita, bukan niatnya saya puasa supaya badan langsing, bukan di sana. Tapi memang ya karena Allah, dan itu merupakan perbuatan ibadah, dan nanti hasilnya itu beginilah kondisi orang miskin, sehingga dengan kita berpuasa itu ya adalah tumbuh ya ini kita sifat-sifat sosial sehingga mau membantu beliau-beliau itu. Kemudian dalam berpuasa itu semuanya juga harus kita jadikan pandangan mata, ya pandangan semuanya harus kita jaga, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi ya kita jaga semuanya. Ya, kalau kita berpuasa jangan menggunjing orang, mengumpat dan lain-lain. Bukan berarti setelah puasa boleh, atau bukan berarti tidak dalam kondisi puasa boleh. Itu tetap tidak. Artinya puasa kita itu ya harus berpengaruh kepada perbuatan dan perilaku kita. Kemudian yang banyak orang bertanya itu dalam puasa qada. Misalnya adik-adik ini perempuan, kemudian kan ada 5 hari tidak sempat berpuasa. Ada yang bertanya, apakah itu harus saya laksanakan dalam tahun ini, atau ketika puasa yang akan datang tiba-tiba belum terlaksana juga, atau bagaimana? Ada juga yang bertanya, karena ini puasa Syawal, apakah saya kedepankan dulu puasa Syawal atau puasa qada? Pernah bertanya seperti itu? Ya. Dari bacaan-bacaan yang ada, kalau adik ini misalnya di puasa kemarin ada tertinggal 5 hari, ternyata belum sempat juga berpuasa sampai nanti ini mau tinggal bulan Ramadan, tapi belum sempat, ya ganti. Ya kalau menurut Imam Syafi'i, ya kita itu berdosa, berdosa. Kemudian ada juga sebagian pendapat mengatakan nanti kalau lewat bulan puasa itu nanti itu berlipat. Itu sebagai ulama. Tapi kalau pendapat yang mazhab lain seperti Abu Hanifah, karena ayat itu fa'idatu min ayyamin ukhra, ya kapan saja, tidak terbatas hanya selama ya 1 tahun itu. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menjamin kita itu masih hidup besok? Maka kalau memang ada kesempatan, silahkan diganti. Mumpung ya sebentar lagi bulan Rajab, ya Sa'ban masih ada dalam waktu 2 bulan ya setengah ini. Ya, coba kalau ini yang belum sempat puasa ganti. Kemudian juga karena itu tadi puasa Syawal hanya khusus di bulan Syawal dan waktunya hanya 6 hari. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah kalau adik ini melaksanakan dulu puasa Syawal itu, karena waktunya sempit, baru nanti puasa qada kapan waktunya sudah luang. Karena sebagian orang ada yang memperketat dirinya sendiri. Ya dia laksanakan dulu puasa qada, baru habis itu kejar puasa Syawal, enggak keburu juga karena datang bulan lagi kan. Kemudian ada juga sebagian pendapat mengatakan boleh dalam waktu bersamaan diriakan puasa Syawal dan puasa qada. Tapi kalau saya ya lebih sepakat itu tadi, lebih awal puasa Syawal dilaksanakan, baru berikutnya puasa qada, karena qada itu ya waktunya lebih panjang. Kemudian adik-adik ini yang perlu diperhatikan ya dalam aspek ibadah itu, ya karena kita di ihsan, oke. Coba adik-adik ini maju ke depan, praktekkan dulu doa